Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Smart Kim. Ya, kita akan membahas ya untuk bagian B, uji kompetensi 2, termokimia, kelas 11 semester 1 ya. Ya, yang punya bukunya silakan merapat ya. Untuk cover buku sudah ada di thumbnail ya, Dek. Ya, kita langsung saja soal nomor 1. Perhatikan uraian berikut. Delta H reaksi merupakan perubahan entalpi yang menyertai suatu reaksi. Beberapa reaksi memiliki delta H reaksi sama dengan delta HF. Contoh reaksi yang memenuhi keadaan tersebut sebagai berikut ya, seperti ini. Ini adalah untuk pertama itu entalpi pembentukan H2S ya. Untuk reaksi kedua adalah pembentukan CaOH2. Menurut Anda, apakah kedua reaksi tersebut memenuhi delta H reaksi sama dengan delta HF? Tidak ya. Yang memenuhi delta H reaksi sama dengan delta HF itu hanyalah pada persamaan pertama ya, pada persamaan termokimia yang pertama. Karena apa sih pengertian delta HF itu? Entalpi pembentukan standar namanya ya, yaitu entalpi pembentukan satu mol senyawa atau 1 mol zat dari unsur-unsurnya ya, dari unsur-unsurnya. Inilah yang dikatakan entalpi pembentukan standar. Nah, di sini H2S dibentuk dari unsurnya ya, yaitu gas hidrogen dan sulfur. Dan ini juga koefisiennya 1, pembentukan 1 mol. Maka pada persamaan ke-1 itu adalah delta H reaksi sama dengan delta HF-nya. Pembentukan 1 mol H2S dari unsurnya, yaitu H2 dan S. Inilah yang dikatakan delta HF-nya H2S. Lalu pada persamaan yang kedua, itu bukan ya, ini tidak berlaku delta H reaksi sama dengan delta HF. Kenapa? Karena pada persamaan tersebut CaOH2 walaupun dia 1 mol dibentuk dari bukan unsurnya ya. CaO sama H2O itu bukan unsur pembentuk CaOH2 ya. Maka poin ke-1, kedua reaksi tersebut tidak memenuhi, yang memenuhi hanya persamaan yang pertama. Oke ya Dek, lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Penguraian 2 mol senyawa ICl3 ya, jadi ICl3 ini sebanyak 2 mol. Penguraian ya, maka kita uraikan saja menjadi apa? Menjadi I2 dan Cl2. Membutuhkan kalor, ternyata kalornya itu positif 176 kJ. Artinya membutuhkan tuh artinya kalornya positif ya. Tuliskan persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar untuk reaksi A. Yang ditanya adalah pembentukan delta HF-nya ICl3. Oke ya Dek, ini kan entalpi penguraian 2 mol. 2 mol itu artinya koefisien ICl3 yang terurai adalah 2. I-nya 2, I-nya 2, Cl-nya 6, maka saya masukkan sini 3. Ya, nanti entalpinya di sini adalah positif 176 kJ. Ini belum dikatakan entalpi penguraian standar ya. Kenapa Mbak? Karena yang diurai ICl3 itu koefisiennya masih 2. Maka untuk poin A yang ditanya adalah pembentukan ya, maka kita balik ya. Jadi reaksinya adalah ICl3 sebanyak 2 ya. Maka terbentuk dari ini I2 dan 3Cl2. Karena dibalik ya, yang tadinya di kiri kita pindah ke kanan, maka nanti delta H-nya menjadi negatif. Negatif 176 kJ. Tapi ini belum dikatakan entalpi pembentukan standar karena yang dibentuk masih 2. Maka masing-masing kita semua bagi dengan 2 ya. Jadinya setengah I2 ditambah dengan 3/2 Cl2 menghasilkan ICl3. Nanti delta H standarnya kita bagi dengan 2 juga
Ya, 17 dibagi dengan 2 itu adalah 8, 16 dibagi 2 itu adalah 8 ya. Maka negatif 88 satuannya sudah kilojoule per mol. Oke, sekarang kita akan kerjakan untuk poin B, entalpi penguraian standar. Ya, diminta adalah penguraian standar, maka delta HD untuk ICl3. Nah, sama aja seperti ini. Tapi masing-masing kita bagi dengan 2 ya, karena kalau standar itu yang diurai koefisiennya wajib 1 atau 1 mol, maka ICl3 menghasilkan setengah I2 ditambah dengan 3/2 Cl2 ya ini. Lalu delta H-nya kita bagi dengan 2, positif 8, nanti satuannya sudah kilojoule per mol. Inilah penguraian standar untuk ICl3. Oke, semoga kalian paham ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui reaksi 2C2H2 ditambah dengan 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah dengan 2H2O. Ya, entalpinya itu adalah negatif 2372,4 kilojoule. Pertanyaannya, tentukan nilai delta Hc standar ya, ada blonjo-blonjo di atas artinya standar ya, pembakaran gas asetilen. Oke, untuk poin A yang ditanya adalah delta Hc standar. Ini yang untuk yang diketahui itu belum standar ya Dek, karena yang dibakar itu koefisiennya masih 2 atau yang dibakar itu masih 2 mol. Kalau dikatakan standar itu koefisiennya wajib 1 untuk yang dibakar ya, maka nanti tinggal ini kita bagi dengan 2. Ini semua kita bagi dengan 2 ya, maka nanti kayak gini reaksinya, ada C2H2 ditambah dengan 5/2O2 menghasilkan 2CO2 ditambah dengan H2O. Nanti entalpi pembakaran standarnya ketemu, kita bagi dengan 2 ya. Negatif 2372,4 saya bagi dengan 2, hasilnya negatif 1186,2, satuannya sudah kilojoule per mol. Oke, kita masuk ya untuk poin 2B. Untuk 2B, volume gas asetilen yang harus dibakar pada kondisi STP untuk menghasilkan kalor sebesar ini. Ditanya volume gas asetilen ya. Ya, apa rumusnya delta H standar? Delta H standar itu rumusnya adalah Q per mol. Maka nanti dari sini kita peroleh rumusnya mol itu adalah Q dibagi delta H standar. Nah, mintanya kalornya ini. Menghasilkan itu artinya kalornya negatif. Maka nanti negatif 296,55 kilojoule kita bagi dengan delta H standarnya ini ya, negatif 1186,2 kilojoule per mol. Nanti adik ketemu nilai molnya ya, ini hilang, nanti satuannya adalah mol. Kita akan hitung ya, 296,55 saya bagi dengan 1186,2, hasilnya 0,25 mol. Nah, tapi yang ditanya adalah volume ya. Volume dalam keadaan STP, rumusnya volume dalam keadaan STP itu adalah mol dikali 22,4. Lah, molnya sudah ketemu 0,25 atau 1/4 ya, kita kali dengan 22,4. Maka nanti hasilnya itu adalah 5,6 liter. Inilah jawaban untuk poin 3. Lanjut. Nomor 4, pembakaran 1 mol isooktana. Saya buat di sini ya, ada C8H18. 1 mol itu artinya koefisiennya 1. Menghasilkan kalor, maka nanti artinya Q-nya adalah negatif 5.500 kilojoule per mol ya. Ini sudah kilojoule per mol, itu maka bukan kalor. Ini sudah entalpi standarnya ya, satuannya sudah per mol. Entalpi pembakaran standarnya ya, karena ada kata-kata dibakar. Jika bensin dianggap hanya terdiri atas isooktan, berapa kalor yang dilepas pada pembakaran sempurna 2 liter bensin?
volumenya 2 liter, mR-nya isooktan itu adalah 114, massa jenisnya isooktan adalah 0,684 kg per liter. Nah, yang ditanya itu adalah berapa kalori yang dilepas, ditanya Q-nya. Apa rumusnya? Kita gunakan rumus delta H standar, itu rumusnya adalah Q per mol. Maka nanti kita masukkan negatif 5500, satuannya adalah kilojoule per mol. Kalornya itu tidak tahu ya, dibagi dengan mol. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol di sini kita gunakan gram dibagi mR ya, tapi kita lihat ada massa jenisnya. Rho itu rumusnya adalah M per V. Maka nanti mencari massa itu rumusnya rho kali V. Rho-nya itu adalah 0,684 ya, kilogram per liter. Volumenya itu adalah 2 liter. Liternya kita coret, nanti massanya satuannya adalah kilogram. 0,684 dikali 2 itu adalah 1,368 kilogram ya. Lalu saya buat jadikan gram, maka saya kali dengan 1000, 1368 gram. Nah, inilah masanya isooktan. Kita masukkan di sini ya, kan Q per mol. Mol itu rumusnya adalah gram dibagi dengan mR. Ya, gramnya tuh 1368, saya bagi dengan mR-nya 114. Nanti sini satuannya adalah mol, kita coret nih molnya. Maka nanti Q itu satuannya adalah kilojoule. Kita kalikan ke sana ya. Maka negatif 5500 dikali 1368 dibagi 114. Ya, kita akan hitung. 1368 saya bagi dengan 114 itu adalah 12 ya. 12 saya kali dengan 5500. Jawabannya itu adalah negatif 66 000. Nah, dengan ini kita dapat simpulkan pada pembakaran tersebut melepas kalor sebesar 6600 kilojoule. Oke ya, Dek. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Persamaan termokimia reaksi netralisasi asam nitrat dengan kalium hidroksida sebagai berikut. Gambarkan diagram tingkat energinya. Ya, kita lihat ya. Ini adalah eksoterm, maka nanti diagram tingkat energinya itu ke bawah. Kayak gini. Nah, kayak gini. Bawah maka nanti produknya ya, ada KNO3. Sini ada aqueous ditambah dengan H2O liquid. Atasnya itu reaktan ya, maka nanti HNO3 aqueous ditambah dengan KUH aqueous. Nah, nanti di sini entalpinya. Entalpinya itu negatif 57,3 kilojoule per mol. Inilah diagram entalpinya. Poin B, berapakah kalori yang dibebaskan dalam reaksi penetralan 500 ml HNO3 0,1 m? Ditanya kalori ya, kita gunakan rumus delta H standar itu adalah Q per mol. Maka nanti rumusnya Q adalah delta H standar dikali dengan molnya. Delta H standarnya sudah ada ya, negatif 57,3 kilojoule per mol. Nah, nanti molnya rumusnya pakai apa Mbak? Pakai M kali V. Ya, nanti tapi hati-hati, sorry ya, ini wajib dalam bentuk liter. 500 ml jadiin liter, maka 0,5 dikali 0,1 itu 0,05. Nah, inilah molnya. Ya, kita bisa cari ya. 57,3 saya kali dengan 0,05. Jawabannya adalah 2,865 kilojoule. Nah, berapakah kalori yang dibebaskan? Jadi, kalor yang dibebaskan sebesar 2,865 kilojoule. Oke guys, semoga kalian semuanya paham dan bermanfaat ya. Assalamualaikum.